Kasus Vina Cirebon, Bro, ya ada yang terbaru ini ya dan kasus ini mungkin sudah 1 bulan lebih ya. Kasusnya Verdi Sambo aja kalah ya mungkin ya, kalah pelik, kalah kusut, kalah ruwet ya. Saya ada pertanyaan nih. Ini memang ruwet, memang kusut atau memang dijadikan kusut atau ruwet gitu ya? Jadi karena begitu gimana ya? Kadang-kadang bingung ya. Seiring dengan adanya statement-statement yang kontradiksi maksudnya kan seperti itu ya. Dan ini ada berita terbaru dari Hotman Paris. Apa beritanya? Pasti bikin kalian terbelalak dan melongo begini. Coba kita lihat ya, apa ini info terbaru dari Hotman Paris nih. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Ya, kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Iya, jadi seperti itu ya Bro ya. Jadi memang dipisah-pisahkan gitu kan. Karena memang begini, ketika dipisah-pisahkan memang bercerai-cerai gitu kan. Cerai-cerai. Nah, ada pepatah mengatakan begini, bersatu kita teguh, bertiga kita trio macan gitu kan ya. Jadi bercerai-berai kan, ya kita tahu sendiri bagaimana ketika mereka ini di dalam sana terus dicari apa di ini interogasi lagi mungkin ya dikorek keterangannya mungkin ya ini akan terjadi di 8 tahun yang lalu bagaimana mereka ini akan nurut-nurut saja karena ya mental mereka ini lemah banget apalagi walaupun mungkin sudah ada lawyer di situ juga kan atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya mengapa seperti itu karena mereka ini sudah di sidang sudah menjadi terpidana dan tempatnya memang di lapas bukan kembali ke kembali ke mana mundur lagi ke rutan apa ke ya itulah tadi ya seperti itu ya tadi ya yang diutarakan Hotman Paris dan saya jadi bertanya-tanya bro kenapa kasus ini nggak tuntas-tuntas kenapa kira-kira teman-teman bisa menulis di komentar ya kalau menurut saya pribadi nih ya ada 3 kuncinya ya sementara menurut saya nih yang pertama adalah Ibtu Rudiana harus diperiksa ya walaupun sudah diperiksa kemarin oleh Mabes Polri harus diperiksa kembali oleh Polda Cianjur mana itu Polda mana aduh jadi lupa nih jadinya Cirebon ya dan juga ada 2 lagi yaitu Pak RD dan anaknya Pak RT yang menghilang bagaikan ditelan sapi bahkan ditelan bumi ya jadi keberadaan Pak RT yang menjadi saksi kunci pada tahun 2016 dengan pernyataannya, dengan kesaksiannya yang begitu ya kita tahu sendiri bagaimana karena dari saksi lain juga sudah mencabut keterangannya walaupun di persidangan sudah disumpah tapi
karena ada tekanan dan sebagainya ya. Mungkin pada saat itu ya, memang, para saksi ini menggunakan hukum Newton ya. Ya, iya karena ada tekanan ya, hukum Newton kan, tekanan kan dan gaya, cuma gaya mereka ini gaya-gaya lemas gitu-gitu. Atau begitu atau bagaimana teman-teman? Ini bingung banget ya. Dan ini ruwetnya ini melebihi kasus, Ferdy Sambo menurut saya seperti itu ya. Atau gimana ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu tadi ya, ada yang terbaru dari Hotman Paris bahwa terpidana ini kembali, dikeluarkan dari lapas dan itu tadi diinterogasi tadi. Jadi dipisah-pisah begitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, yang kita boleh, praduga tak bersalah juga. Ketika mereka tidak bersatu maka mental mereka akan lemah, apalagi mereka sudah, menjalani 8 tahun yang begitu saya yakin menyiksa kalau mereka ini tidak, melakukannya dan saya semakin skeptis ya, keraguan saya semakin besar dari, saya mengikuti kasus Vina dari awal sampai sekarang ini karena, semakin banyak kesaksian-kesaksian yang melemahkan, tuntutan itu, ya, dan memperkuat bahwa mereka ini bukan pelakunya, itu. Itu menurut saya ya, karena, kita tahu sendiri bagaimana dari saksi-saksi yang dulu yang dihadirkan di persidangan, sekarang sudah berbalik 180 derajat. Mencabut semuanya, kesaksian yang pada saat itu ya. Selain itu juga ada bukti-bukti baru gitu kan seperti, eee, ya mereka semuanya sudah, ada, memberikan bukti-bukti baru gitu kan seperti kayak Peggy Setiawan dan sebagainya kan. Dan ditambah lagi dari 3 tersangka yang buron pada akhirnya yang 2 dihilangkan begitu, itu kan ya gimana ya, jadi kayak iya, kontradiksi ya, sementara di hasil persidangan, 3 buronan itu jelas-jelas ada, tetapi, eee, di dalam kemarin, konferensi persnya di Kapolda Cirebon mengatakan bahwa yang 2 fiktif dan ada lagi kemarin dari, konferensi di beberapa hari lalu bahwa, sebenarnya tidak fiktif. Nah ini kan jadi, bolak-balik gimana ini yang bener yang mana? Fiktif atau tidak fiktif gitu kan ya? Itu yang bikin mungkin pertanyaan dari netizen semuanya, kita semua masyarakat di Indonesia ya. Dengan alasan tidak fiktif, alasannya adalah, buktinya lemah. Nah, pertanyaannya adalah ketika buktinya lemah kenapa tidak dikeluarkan, tidak dilepaskan gitu kan? Karena tidak ada bukti ya tentu tidak bisa dong ditangkap kan begitu kan? Tidak bisa menjadi, buronan dan tentu ya, tidak bisa kan kita kan menunggu menunggu bukti yang kuat. Kalau memang nggak ada buktinya ya, ya sudah kan gitu kan, itu menurut saya Bro, ini pribadi. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya silakan ditulis di komentar. Nah itu adalah ini tadi adalah, terbaru ya bahwa mereka yang sudah terpidana itu dikeluarkan lagi dan dipisah-pisah gitu kan ya. Di sini di sini di sini ya. Mungkin ya indikasinya banyak sekali. Bagaimana teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi di video berikutnya tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya 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 dan semuanya.